Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Perdebatan mengenai tentang keberadaan Tuhan adalah suatu topik yang sangat kompleks dan sangat sensitif jika hal ini didebatkan. Tentunya di dalam perdebatan tersebut akan memunculkan banyak berbagai macam argumen yang diajukan, baik itu dari kalangan orang-orang ateis maupun dari kalangan orang-orang teis. Di mana di dalam video kali ini kita akan memunculkan beberapa argumen yang sering diajukan oleh orang-orang ateis dan kita akan mencoba membantah dari berbagai macam argumen orang-orang ateis ini secara rasional dan terstruktur. Pendekatan yang akan saya bawa dalam bantahan ini yaitu menekankan pada logika, ilmu pengetahuan, dan pola pikir filsafat. Yang pertama, argumen yang sering diajukan oleh orang-orang ateis ini, kenapa orang ateis ini tidak percaya Tuhan, yaitu tidak adanya bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Bantahan saya memang ilmu pengetahuan itu memiliki batas. Sains yang menurut saya hanya mampu menjelaskan fenomena yang bisa diamati dan hanya diukur yang ada di alam semesta ini. Keberadaan Tuhan berada di luar jangkauan metode-metode ilmiah yang ada di alam semesta ini. Menurut saya itu Tuhan itu bersifat transendental, di mana Tuhan itu di atas segala-galanya. Nah, ilmu pengetahuan yang basicnya itu dari pola pikir manusia, dari pemikiran manusia, yang dimana akal dan pikiran manusia itu terbatas. Nah, untuk memikirkan sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan, maka tidak akan sampai tentunya. Karena ya itu tadi, Tuhan itu bersifat transendental. Tapi walaupun Tuhan itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah, tapi kita bisa membuktikan adanya Tuhan itu dari berbagai macam ciptaannya. Saya ambil contoh, kita mundur ke belakang ketika pada waktu alam semesta ini diciptakan, yaitu kita mengacu pada teori Big Bang. Teori Big Bang adalah suatu teori kosmologi yang paling diterima saat ini untuk menjelaskan asal-usul terciptanya alam semesta ini. Di mana teori ini menyatakan bahwa alam semesta itu bermula dari satu titik yang tunggal dan yang sangat padat dan panas, kemudian mengalami ekspansi yang sangat cepat, sekitar kurang lebihnya 13,8 miliar tahun yang lalu. Di titik ini, titik tunggal ini kemudian mengalami ledakan-ledakan yang sangat dahsyat, menyebabkan alam semesta ini mengembang dan sangat cepat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, orang-orang ateis ini mengacu dari teori yang dikemukakan dari Hawking, yaitu Hawking berpendapat bahwa dengan memahami hukum-hukum ini, hukum-hukum alam yang ada pada teori Big Bang tersebut, menurut Hawking kita dapat menjelaskan suatu proses penciptaan alam semesta tanpa harus melibatkan entitas supernatural seperti ilahi atau seperti Tuhan. Tapi kalau kita lebih berpikir secara radikal, berfilsafat di bahwa ke arah filsafat, tentunya siapa yang menciptakan hukum-hukum alam ini? Lah, di situ kan butuh sesuatu atau butuh penyebab. Penyebab yang dimana penyebab pertama itu tidak disebabkan oleh apapun. Lah, dari kita berpikir ketika kita memikirkan bahwasanya sesuatu yang ada itu memerlukan sebab dan adanya alam semesta ini yang mungkin terbentuknya itu melalui dari hukum-hukum alam. Nah, yang menciptakan hukum-hukum alam itu sendiri siapa? Tentunya
kalau kita bisa berpikir sejenak saja, berpikir secara jernih, tentunya penyebab yang penyebab yang tanpa sebab lagi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Tapi, Hawking atau orang-orang ateis itu berhenti pada hukum-hukum alam sendiri, dan di pernyataan lain dari Hawking itu telah telah mematikan filsafat. Beliau mengatakan bahwasanya filsafat sudah mati. Sesuatu yang ada di alam ini bisa dibuktikan secara sains dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian. Adanya sains, adanya ilmu pengetahuan itu disebabkan karena orang berfilsafat. Di sini ketika Hawking itu menjelaskan atau berpendapat bahwasanya filsafat itu sudah mati, secara tidak langsung Hawking itu mendogmakan bahwasanya sains itu yang paling benar. Padahal kebenaran sains itu akan terbantahkan jika ada penelitian yang lebih bagus lagi. Nah, secara tidak langsung Hawking itu mendogmakan lebih dari agama. Dogma Hawking itu bahwasanya mengungkapkan sains atau ilmu pengetahuan itu suatu kebenaran yang mutlak. Padahal ketika sains itu bisa dikalahkan dengan penemuan yang terbaru, tentunya sains yang ilmu pengetahuan yang sudah ada itu pasti akan gugur. Nah, dalam pembentukan ilmu pengetahuan itu tentunya kita butuh berfilsafat, dan sampai saat ini filsafat tidak mati. Kembali kepada keberadaan Tuhan. Nah, Hawking berpendapat bahwasanya alam semesta itu ada dikarenakan karena adanya hukum-hukum alam. Dari proses hukum-hukum alam itu menurut Hawking dan orang-orang ateis, mereka tidak butuh lagi penjelasan yang lebih, atau tidak butuh lagi, atau tidak butuh melibatkan entitas supernatural seperti Tuhan. Padahal kalau kita berpikir berpikir lagi, siapa yang menciptakan hukum-hukum alam itu? Siapa yang menggerakkan sedemikian teori Big Bang seperti itu? Tentunya yaitu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, biasanya argumen dari orang-orang ateis ini yaitu menganggap bahwasanya agama itu adalah suatu mitos yang diciptakan dari pikiran manusia. Jadi menurut orang-orang ateis ini, agama itu adalah sebuah mitos dari pemikiran manusia, yang dimana pemikiran manusia itu menganalogikan bahwasanya ada sesuatu kekuatan yang lebih di luar dari alam ini, yaitu Tuhan. Kalau berpikir sejenak bahwasanya kepercayaan pada Tuhan itu adalah sebuah mitos, tentunya kita berpikir jauh ke belakang. Hampir semua peradaban di dunia itu memiliki konsep tentang adanya ketuhanan. Lah, dari sini saja menunjukkan bahwa keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan itu adalah sebuah atau bagian dari sifat dasar manusia itu sendiri, yang bisa jadi berasal dari intuisi tentang realitas spiritual yang ada di dalam diri manusia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau memang dari peradaban-peradaban masa lalu, dari awal manusia itu diciptakan, itu sudah hampir semuanya itu memiliki konsep ketuhanan. Dan ini membuktikan bahwasanya konsep ketuhanan yang ada itu bukan merupakan sebuah mitos yang diciptakan manusia itu sendiri, melainkan berasal dari intuisi tentang realita spiritual yang ada di dalam diri manusia sendiri. Selain itu, etika dan moral yang universal yang dimunculkan dari aturan-aturan Tuhan itu bisa menjadikan sebuah landasan moral yang membantu masyarakat berkembang. Tanpa adanya agama atau tanpa adanya Tuhan, tentunya moral atau konsep moral yang ada di alam, yang ada di dunia ini itu menjadi relatif.
dan tidak memiliki dasar objektif. Tentu, bagaimana kita akan mengatakan baik dan menurut orang lain itu tidak baik. Kalau ada konsep moral yang bersifat universal, yaitu yang dibawa oleh yang dimunculkan dari Tuhan, tentunya konsep moral itu tidak bersifat relatif. Kita tidak bingung membedakan mana baik dan benar. Soalnya ada konsep moral yang universal. Kalau konsep moral yang universal itu tidak ada, tentunya moral itu relatif. Moralnya orang Indonesia, moralnya orang yang ada di Arab, moralnya yang ada yang orang yang ada di Barat, tentunya akan berbeda-beda ketika tidak ada konsep moral yang universal ini. Dan itu sangat akan sangat akan membahayakan sekali, soalnya akan mengklaim pendapatnya yang paling benar. Soalnya hanya didasarkan pada konsep moral yang relatif tadi dan tidak memiliki dasar yang objektif itu. Selanjutnya, argumen orang-orang ateis ini yang biasa sering dikemukakan yaitu tentang evil problem. Apa itu evil problem? Yaitu jika Tuhan itu maha baik, ini menurut orang ateis, jika Tuhan itu maha baik, mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan? Dari pernyataan ini sebetulnya sungguh sangat memancing kita. Loh, iya ya, kenapa ya? Kira-kira kalau Tuhan itu maha baik, kalau Tuhan itu maha dari segala maha, kenapa eh, kejahatan yang ada di dunia ini, penderitaan yang ada di dunia ini masih ada? Lah, kalau kejahatan dan penderitaan yang ada di dunia ini masih ada, tentunya Tuhan tidak ada dong. Oke, coba kita kita masuk ke pola pikirnya orang-orang ateis ini. Coba kita berpikir bahwasanya manusia itu mempunyai kehendak yang bebas atau free will, kehendak yang bebas. Tuhan itu memberikan manusia itu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Ya, untuk memilih. Memilih dan penderitaan seringkali adalah hasil dari pilihan buruk manusia itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Seperti konsep kegelapan. Gelap. Gelap itu sebetulnya tidak ada. Adanya gelap itu dikarenakan cahaya tidak masuk di dalam suatu ruang dan waktu itu, maka terjadi kegelapan. Nah, begitu juga dengan kejahatan. Begitu juga dengan kejahatan. Nah, kejahatan itu muncul ketika manusia tidak bisa menghadirkan Tuhan itu ke dalam dirinya. Sehingga ketika manusia itu tidak bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, tentu akan membawa kejahatan itu tadi. Nah, pada dasarnya kehidupan yang ada di dunia itu kejahatan, penderitaan itu tidak ada. Nah, karena manusia tidak bisa menghadirkan Tuhan yang dimana Tuhan itu yang saya gambarkan dengan cahaya itu, tentunya kejahatan dan penderitaan itu akan muncul karena yaitu tadi kejahatan itu sebetulnya tidak ada. Yang ada itu di alam dunia itu sebetulnya baik. Lah, manusia itu diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Lah, mereka mau melakukan kebaikan, melanjutkan kebaikan di dalam dunia ini terus-menerus, atau mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga menimbulkan kejahatan dan penderitaan. Selain itu, mengapa penderitaan dan kejahatan itu ada? Itu sebagai apa ya? Penderitaan itu dapat dilihat sebagai cara untuk menguji manusia. Lah ini. Jadi penderitaan yang diterima oleh manusia itu sebagai penguji manusia dan membuat mereka itu berkembang secara spiritual dan moral. Karena dengan adanya penderitaan mereka introspeksi diri, apa ya, saya kok menjadi menderita, saya kok bisa begini, saya kok bisa begitulah. Itu ada introspeksi diri. Nah, dari introspeksi diri itu, dari Tuhan memberi ujian itu, tentunya kita bisa mengembangkan spiritual kita kepada Tuhan, yaitu dan mengembangkan moral kita.
berbuat yang lebih baik dan seterusnya. Selanjutnya, argumen dari orang-orang ateis ini yaitu mereka sering menyebutkan bahwasanya agama adalah penyebab dari berbagai macam konflik yang ada di dunia ini. Pandangan ini sebetulnya terlalu tepat menghakimi bahwasanya agama yang dimana agama tersebut mentuhankan, mempercayai bahwasanya Tuhan ada dan menyimpulkan bahwasanya penyebab dari semua konflik yang ada di dunia ini adalah sumbernya orang yang percaya dengan adanya Tuhan atau orang yang beragama. Coba kita berpikir sejenak. Konflik yang ada di dunia, terutama yang konflik yang ada di dunia ini, itu seringkali kalau kita lihat itu seringkali bukan dikarenakan agama itu sendiri, tetapi bagaimana agama yang notabene agama atau orang yang mempercayai kepada Tuhan itu disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan untuk meraih kekuasaan orang. Kalau kita melihat sejarah tentang adanya suatu peristiwa kemanusiaan perang besar yang notabene yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu penyebab utamanya, pemicunya itu bukan karena agama, tapi pemicu utama di dalam Perang Dunia yang Pertama dan Kedua itu adalah politik dan rasa nasionalisme terhadap suatu agama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya eh, agama yang notabene di dalamnya itu ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan sumber dari konflik itu sendiri, tetapi banyak orang, entah itu orang yang beragama, entah itu orang yang tidak beragama, itu memanfaatkan agama itu sebagai apa? Sebagai kekuatan yang disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan tertentu. Nah, selanjutnya argumen yang sering dikeluarkan para orang-orang ateis ini yaitu kepercayaan kepada Tuhan itu tidak kepercayaan kepada Tuhan itu irasional, tidak rasional, irasional. Mungkin bagi orang-orang yang tidak berpikir, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak rasional. Tapi kalau kita mau berpikir sejenak, mendalami seperti argumen-argumen filsafat yang sudah saya kemukakan di bab tadi, yaitu seperti argumen kosmologis, argumen teleologis, dan argumen moral. Tentu kita akan berpandangan bahwasanya kepercayaan kepada Tuhan itu sangat rasional sekali. Hal ini juga didukung adanya tokoh-tokoh filosof besar seperti Thomas Aquinas dan kalau di dunia Islam itu Imam Ghazali. Beliau-beliau ini telah berhasil menunjukkan bahwasanya keimanan dapat diselaraskan dengan logika dan akal pikiran. Maka dari itu eh, kepercayaan kepada Tuhan yang dikatakan tidak irasional itu tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ya dengan argumen filsafat yang sangat rasional tadi, argumen kosmologis, teologis, dan argumen moral tadi itu sangat membutuhkan pemikiran yang mendalam sehingga logika rasional kepercayaan Tuhan itu mendukung logika yang sangat rasional sekali. Pentingnya agama atau pentingnya orang yang bertuhan. Pertanyaan seperti itu memang sangat kompleks dan apa ya, dan tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, tidak ada jawaban yang pasti. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap individu pasti akan menemukan jawabannya sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman dan keyakinannya
atas perjalanan hidupnya itu. Yang terpenting kita semua, eee, dari kita semua menghormati terhadap berbagai macam keyakinan orang lain, meskipun kita tidak sependapat dengan mereka. Oke, Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.